ketika Bapak Ibu sekalian tidak semakin rajin menggali ilmu, keterampilan menjadi seorang fasilitator, hanya mengandalkan kami. Artinya apa? Kalau yang ditiru kami, ya paling berapa persen yang bisa ditiru? Berarti kualitasnya lebih rendah dari kami? Enggak. Harus lebih dahsyat, lebih hebat dari cara-cara kami yang menyampaikan. Ibarat sebuah lagu, Bapak Ibu sekalian, saya bernyanyi sekarang, silakan Bapak Ibu bernyanyi dengan lagu yang saya nyanyikan, tapi nyanyikan lebih bagus, lebih merdu dari cara saya bernyanyi. Itulah harapan seorang fasilitator. Nyanyikanlah lagu itu lebih merdu, lebih bagus, lebih bergengsi daripada ketika saya menyanyikannya. Ini pesan sponsor. Misalnya lagunya adalah seperti, karena sudah sempat dinyanyikan, biar sekaligus saya luruskan. 3 bulan bisa angkat kepala, 6 bulan bisa duduk, 9 bulan bisa berdiri, 1 tahun bisa berjalan. Saya sengaja 1 tahun bisa berjalan supaya memudahkan Bapak Ibu sekalian. Jadi alat bantu dalam hal fasilitasi itu bermacam-macam. Suara, intonasi, gaya dan sebagainya. 3 bulan anak bayi ditidurkan terlentang, kalau tangannya kita angkat, kepalanya ikut angkat. 6 bulan anak bayi sudah bisa duduk, walaupun didudukkan, dipegangi atau duduk sendiri, tapi posisinya duduk. 9 bulan dia sudah berdiri, terserah dia berdiri dipegangi, berdiri sendiri. 1 tahun dia sudah bisa berjalan, mau dipegangi pakai baby walker, tapi dia bergerak seperti orang berjalan. Maka itu artinya perkembangannya bagus. Jadi menyampaikan materi tentang percepatan penurunan stunting, bagaimana mendeteksi dini, mengenali anak stunting, hanya dengan gaya dan lagu seperti itu tersampaikan. Itu materinya. 3 bulan bisa angkat kepala, 6 bulan bisa duduk, 9 bulan bisa berdiri, 1 tahun bisa berjalan. Di buku yang saya bilang tadi ada kalimat. Nah, bisa baca. Oke, saya lanjut. Karena stunting itu gangguan pertumbuhan dan perkembangan. Kalau pendek itu bicara pertumbuhan. Perkembangannya bagaimana? Oh, gak ada masalah. 3 bulan bisa ini, 6 bulan bisa ini. Walaupun dia pendek, gak ada cerita, dia bukan stunting. Itu maksudnya. Jadi jangan mentang-mentang tiba-tiba ketua PKK Provinsi DKI Jakarta turun ke wilayah, suruh siapin tuh, ada yang stunting, dibawa sama kader PKK. Kenapa dibawa dia? Karena dia pendek. Begitu saya datang, saya lihat anaknya lincah, pintar. Ini bukan stunting. Perkembangannya, lagu tadi bisa nyanyikan dengan lagu kayak apa, gaya kayak apa, tapi memudahkan kader untuk nangkep. Orang puskesmas belum tentu tahu tentangnya. Tapi kader PKK dengan hanya seperti itu saja langsung, oh ini kata Pak Bulpa. Selesai sudah bentuk media pembelajaran. Semacam itu yang saya maksud. Baik, membantu siswa mempersiapkan diri untuk ujian atau perlombaan akademik. Ini kenapa saya bilang tadi materi ini sekalian saya susun dipergunakan untuk hal lain selain untuk menjadi fasilitator di PKK. Kemudian manfaatnya adalah memudahkan siswa peserta didik dalam mengakses informasi yang diperlukan. Karena dalam sebuah pelatihan, dalam penyusunan itu harus disesuaikan materi ajarnya dan itu berisikan informasi. Seperti nanti Bapak Ibu sekalian, memang dipersiapkan menjadi fasilitator yang mestinya cukuplah hanya bicara tentang komunikasi, teknik komunikasi, atas pembelajaran orang dewasa, metode pembelajaran kan begitu, tapi juga harus clear karena ini adalah kader PKK, apalagi boleh dibilang pentolan begitu. Sudahlah, kita ini semua pentolan PKK kalau bahasa kerennya, walaupun dibilang pengurus PKK begitu. Mau tidak mau informasi itu jangan-jangan masih ada yang kurang pas. Bayangkan seorang fasilitator dari PKK
Jakarta menyampaikan informasi tentang PKK, tidak, ternyata ada yang keliru. Mengatakan, oh di kami di Jakarta Posyandu itu 6 SPM sudah terbentuk, sudah ada. Ada yang sependapat dengan saya, misalnya nih, di wilayah siapa yang sudah terbentuk dan ada dan berjalan Posyandu 6 SPM, angkat tangan. Saya buktikan, ini pembuktiannya. Jadi ini yang saya maksud. Di mana Pak? Di Kelurahan Makassar. Kelurahan Makassar. Saya mau tanya, salah satunya dari 6 SPM itu adalah bidang sosial, setuju? Apa yang dikerjakan di Posyandu itu? Misalnya, coba clear kan? Bayangkan kita menjadi fasilitator, informasinya nggak clear. Itu yang saya maksud. Bahwa sudah diresmikan secara seremonial, it's okay. Faktanya bagaimana? Anda kan bukan saya bilang ya, bukan saya yang bilang. Dia sendiri yang bilang, no. Seorang fasilitator enggak mungkin bicara kebenaran. Seorang fasilitator hendaklah bicara kejujuran dan kebenaran, karena bentuk pertanggungjawabnya luar biasa, bukan sekedar jabatan. Jadi itu yang seringkali terjebak. Saya ingat dulu, mohon maaf Bu Titin, saya mohon maaf bukan saya